Salam guru penggerak. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat setanah air? Perkenalkan, saya Dewi Rena Uli Gultom, calon guru penggerak Angkatan 10 Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu guru semua, di sini saya akan membagikan praktik baik modul 1.4 budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu guru semua dan rekan-rekan guru. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di dalam acara ini. Sebelum kita memulai acara, lebih baik kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi Bapak Ibu. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tujuan saya berdiri di sini di depan hadapan Bapak Ibu adalah di mana saya wajib membagikan praktik baik yang saya dapat dari pelatihan CGP, di mana saya akan memaparkan modul 1.4. Sebelum saya masuk ke dalam modul dan memperkenalkan kepada Bapak Ibu, saya memperkenalkan diri saya dahulu. Saya, Bapak Ibu guru semua mungkin sudah kenal karena kita satu pekerjaan, satu lingkungan. Nama saya Dewi Rena Uli Gultom. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 10 wilayah DKI Jakarta. Di sini ada Pak Sarif Hidayat. Dia adalah PP saya, di mana PP itu adalah mantan CGP lalu menjadi GP dan sekarang dia PP, dan dia adalah kepala sekolah di daerah Jakarta Barat juga. Lalu kemudian di sini ada Ibu Martini Sugatri. Dia adalah fasilitator saya dari Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, dan Ibu inilah yang nantinya akan menilai hasil pemaparan aksi nyata 1.4 ini setelah saya unggah di YouTube. Demikianlah Bapak Ibu guru. Nah, sebelum kita memulai acara kita akan adakan yang namanya kesepakatan kelas, di mana di dalam acara kita nanti dari awal hingga akhir harus ada kesepakatan yang kita setujui, ya Bapak Ibu. Nah, saya minta masukan nih dari Bapak Ibu. Kira-kira kesepakatan apa yang akan kita taruh di sini dan akan kita sepakati sehingga habis atau hingga selesai acara kita ini. Contoh, coba Pak Saduni, ada ide? Waktu. Kenapa tuh Pak Saduni waktu? Harus sesuai. Yang pertama bagi ini. Satu, waktu. On time ya? Oke, Bapak Ibu setuju? Setuju. Lalu yang kedua? Izin, maksudnya apa nih Pak Rojak? Izin keluar, izin mau kemana gitu. Oke, kalau ke toilet boleh kan? Izin, setuju Bapak Ibu? Setuju. Lalu apa lagi nih yang paling penting saya rasa? Apa Bu Norita? Kalau bisa kita itu jangan main HP lah. Ini dia nomor 1. Main laptop boleh? Main laptop boleh ya Bu? Kata Bu Nancy. Kita mau fokus dulu. Oh, siap. Yang lain setuju? Setuju. Oke. HP tidak boleh ya? No HP. Kira-kira masih ada lagi? Sudah? Ada? Bu Nancy? Saya nggak tahu Pak ya. Iya.
Disapi ya Bu ya. Yang penting ini fokus ya. Oke, saya rasa 3 ini saja sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Waktu, on time, izin kalau mau keluar atau ke toilet, lalu handphone tolong di silent. Oke, bisa disepakati Bapak Ibu guru semua? Bisa. Terima kasih. Oke, jangan tegang dong, Bapak Ibu guru yang tegang atau saya yang tegang? Nah, sebelum kita memulai masuk acara kita, mungkin nanti setelah saya menjelaskan mungkin agak fokus. Nah, sebelum kita fokus ke depan, saya punya permainan ice breaking. Tapi ice breaking saya ini bukan gerak-gerak ya. Tetap kita bermain santai. Baca puisi. Jangan apa? Masa saya baca puisi melulu? Baca hati orang. Baca hati orang. Oke. Nah, ini mencari nama sesuai gambar. Kira-kira gambar apa yang akan saya tampilkan? Binatangkah? Gambar kira-kira apa? Pas Aduni? Gambar mulai, start. Coba ada yang bisa nebak nggak nih? Kira-kira saya mau menampilkan apa nih, Bapak Ibu guru? Jongkok yang bostal. Oh, jongkok yang bostal. Oke ya, saya klik ya. Boom. Wede. Oh, pada wakil. Bapak Ibu kenal gak nih sama yang foto-foto di samping ini Bapak Ibu? Kenal ya, kalau nggak kenal sih keterlaluan bener. Nah, kira-kira kita mau mematchingkan huruf yang berantakan di samping dengan wajah-wajah yang sudah lama kita kenal. Kira-kira ada Bapak Ibu guru yang udah dapat nggak? Ada. Apa buat kita? Hairul Nisa. Coba buat kita maju, silahkan di klik. Ada Eman Soem. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Itu lumayan sulit loh. Oke, Bu Marita maju. Oh. Pertanyaannya tidak foto dari mana itu? Ini dia mau klik nama siapa ya? Oh. Nah, itu. Diklik Bu. Nah, di atasnya alam alif. L-nya diklik. Klik. Tarik. Ya ampun, gaptek banget saya minoritas. Klik. Klik gitu. Klik. 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 Tuh. Nggak diklik juga? Klik, klik, klik. Coba saya bantu Bu. Nah. Tuh. Nggak bisa ya? Tadi diklikin. Iya. Iya. Apa dia? Oh, harus diklik dulu Bu. Saya penasaran. Siap. Lamri. Nah. Ini bilang diri ya dong. Oke, berarti kita lanjut ke Lamri ya dong. hurufnya dulu Bu. Oh, Mau nggak ya? gurunya dulu. Klik. Tepuk tangan. Oh, kita juga. Tunggu Mas Andri, Mas Andri. Saya. Sabar dong, Dasuki. Kira-kira siapa nih? Belum dia? Syukur. Tuh syukur itu. Syukur. Coba kalau ada bapaknya di sini ya. Sulaiman. Silakan maju. Nah, Ayo, saksikan. Ya. namanya dulu baru kita ke fotonya. Oke. Ayo sampai 10. Sampai 10 siapa lagi nih? Ayo. Biar masuk TV. Ayo. Ya, yes. Siapa nih? Ya, klik. Klik. Oh, jangan. Mana? Yang ini.
ada di dalam hatinya Bapak Ibu Guru? Ibu Nini. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru. Ada yang masih mau maju nggak? Ayo siapa tuh? Ayo. Mana lagi ya? Karena lagi ketemu nggak Bapak Ibu jawabannya? Aku ala itu ya. Iya, Pak Parma tuh ada. Mana tuh Pak? Mana? Bu Nancy? Oh ini ya. Ayo silakan Ibu Nancy. Dia masih dari lagi. Ayo, Pak Raja bisa dibantu. Abun saya matanya. Ini malu, ini mau Diklik. Wah, bisa waktunya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Senang ya? Besok wajah Bapak Ibu yang saya pampang di sini. Udah fokus ya? Udah fokus nih, berarti nih, udah siap nih. Oke, semangat. Oke, udah siap ya Bapak Ibu Guru ya? Udah semangat kembali ngemil, nggak apa-apa. Yang penting tetap matanya dan telinganya fokus. Oke. Miring ya? Bisa aja Bu. Oke, Bapak Ibu Guru, kemarin saya sudah mempelajari modul 1.4 di mana mungkin minggu depan, minggu ini kami akan masuk ke dalam modul 2.1. Nah, di modul 1.4 ini ada yang namanya budaya positif. Ya. Budaya positif itu terdiri dari yang pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua, disiplin positif, yang ketiga, motivasi perilaku manusia, lalu keempat, kebutuhan dasar, yang kelima, posisi kontrol restitusi, keenam, keyakinan kelas, dan ketujuh, segitiga restitusi. Nah, dari ketujuh ini, apakah Bapak Ibu Guru ada yang sudah, oh aku tahu nih disiplin positif, aku tahu nih motivasi perilaku manusia, kira-kira kalau kata kita lagi belajar di kelas, ada pertanyaan pemantik ya sebenarnya ya. Nah, kalau di sini saya bertanya kepada Bapak Ibu Guru, dari ketujuh ini, adakah Bapak Ibu Guru yang benar-benar sudah paham? Pak Saduni, silakan Pak Saduni. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar, oke. Apa tuh Pak Saduni? Dapur, sumur, kasur. Waduh. Makan, minum, sandang, makan, papan. Kita sedang berpikir, oke. Jawaban apa saja kita terima ya. Oke, berarti Pak Saduni ini belum tahu ya. Oke. Apa Bu Narita? Nomor 2, disiplin positif. Apa tuh Bu Narita? Disiplin positif itu kita berpikir positif bahwa manusia itu nggak ada yang sempurna, bisa dia melakukan kesalahan, tapi kita arahkanlah siswa itu supaya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan itu dengan kurikulum merdeka sekarang guru. Terima kasih Bu Narita. Oke ya, nanti kita belajar disiplin positif. Tapi yang dibicarakan oleh Bu Narita itu setiap anak itu berbeda-beda sesuai kodratnya, ya. Makanya terciptalah yang namanya kurikulum merdeka, dan itu adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Dan kita tidak bisa memaksakan si A yang dia bisanya di komputer, kita paksa dia untuk bahasa Indonesia. Nah, seperti seumpama seorang
Oke, Bapak Ibu guru, kita masuk ke berikutnya. Nah, ini pengertian budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak kepada murid untuk membantu mereka berkembang menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Budaya positif ini dibangun melalui serangkaian kegiatan yang berfokus pada pengembangan karakter, penciptaan lingkungan, belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Nah, itulah pengertian dari budaya positif ini, Bapak Ibu guru. Tetapi budaya positif ini tadi memiliki 7 elemen, ya. Nah, di sini kita akan coba mengupasnya. Nah, seperti yang saya sudah ceritakan dari awal, keterkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu ada ing ngarso suk tulodo, ing madyo mangun karso, dan tukuri handa yani. Nah, untuk ing ngarso suk tulodo di sini di depan memberikan contoh. Kita sebagai pemimpin pembelajaran harus menjadi teladan bagi murid dalam menunjukkan nilai-nilai positif. Guru perlu menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan dan ditanamkan pada murid. Makanya dia ada hubungannya dengan budaya positif. Lalu Imadya Namun Karso, di tengah membangun semangat, guru itu harus mampu menciptakan suasana yang belajar positif dan kondusif. Guru perlu melibatkan murid dalam proses pembelajaran dan memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, ya Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, Uri Handayani, tadi di tengah, sekarang di belakang. Guru harus memberikan dukungan dan dorongan kepada murid untuk mencapai potensi terbaik mereka, di mana guru perlu membantu murid untuk belajar dari kesalahan dan terus berkembang. Nah, yang tadi Ibu Norita sudah berikan clue-nya, ya. Oke. Berikutnya. Nah, ini termasuk pemantik, ya. Bagaimana kita bisa menerapkan budaya positif di kelas dengan menarik? Kira-kira Bapak Ibu guru kan udah mengajar nih, kayak Bu Nengsi tuh udah, Bu Nengsi kira-kira Bu Nengsi udah menjadi guru berapa puluh tahun Bu Nengsi? 30 tahun Bapak Ibu guru. Tepuk tangan dulu. Nah, Bu Nengsi, bagaimana Bu Nengsi menerapkan budaya positif di kelas dengan menarik kira-kira? Oke, tidak masuk materi. Kasih atau speaking, biasanya bebek. Oke, ice breaking Bapak Ibu guru. Terus ya anak-anak kita suka cerita sedikit. Oke, biar menarik ya Bu ya, positif. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk gurunya datang terus dia langsung ajar. Terus ngelihat anaknya bagaimana dia marah-marah, atau dia mungkin datang dari rumah dia habis bertengkar atau melihat anak kandungnya berbuat salah, dia lemparkan di kelas, gitu ya Bu ya? Nggak boleh ya Bu ya. Berarti kita harus memulainya dengan ice breaking, nyanyi dulu, curhat dulu. Bu Meli juga begitu ya Bu Meli ya? Curhat apa Bu Meli? Misalnya bagaimana dia dari rumahnya ke sekolah, apa ada hal-hal yang menyenangkan, yang tak menyenangkan, dia cerita aja dulu nanti. Oke. Ada Bapak yang mau curhat nggak sama Ibu Meli? Didengerin ya? Gak banyak-banyak, 3 orang aja. Lama nggak itu Bu? 2 lah. 1 menit. Oke, bagus jawaban Bapak Ibu guru. Kelihatan kalau Bapak Ibu guru itu udah profesional semua ya. Udah tahu triknya. Oke. Nah, ini pembiasaan positif. Ya. Tadi ada contoh-contohnya yaitu pembiasaan positif, di mana dimulai dengan membangun pembiasaan yaitu memberikan salam dan senyum saat masuk ke kelas. Lalu yang kedua ada pengakuan prestasi. Seringkali mengakui dan merayakan prestasi siswa baik besar maupun kecil.
kecil sehingga dapat menciptakan atmosfer positif di dalam kelas. Nah, kita juga bisa membuat papan penghargaan atau memberikan sertifikat kepada siswa yang berprestasi. Lalu yang ketiga, kegiatan kolaboratif, di mana kita mendorong kerjasama dan kolaborasi antar siswa. Contohnya bikin proyek, kelompok, diskusi, dan permainan tim ya Bapak Ibu guru ya, supaya bisa mendukung mereka belajar di kelas. Jangan seperti ini loh Bapak Ibu guru. Kita tahu anak-anak itu tidak semuanya pintar, IQ-nya tidak semuanya rata-rata cerdas. Ada yang, tapi kita tidak bisa menyalahkan mereka, mungkin kondisi lingkungan mereka, orang tua mereka yang tidak mampu, yang tidak bisa menunjang mereka ya Bapak Ibu guru. Makanya kenapa kita perlu solusi? Biasanya kita akan membuat mereka bekerja kelompok agar temannya yang mampu dapat membantu mereka ya Bapak Ibu guru. Lalu kelas interaktif, suasana kelas yang menyenangkan karena menggunakan metode pembelajaran yang beragam. Main di kelas, perdebatan, nah seperti kita tadi ya, presentasi. Anak-anak kita ini jago Bapak Ibu guru membuat presentasi. Game yang tadi itu yang saya tampilkan ice breaking kepada Bapak Ibu guru itu adalah ciptaan dari anak murid kelas E1. Karena kebetulan memang saya terakhir pelajaran komputer, saya menyuruh mereka hanya memberikan clue. Buatkan Bu Dewi game dengan apa saja silakan, tetapi fokus pada edukasi. Ada yang bisa membuat game fisika, ya fisika, Misis matematika. Nah, kalau ini enggak Bu, jadi nanti ada ember diangkat ke atas, lalu ditumpahkan, itu embernya itu isinya oksigen, lalu ditumpahkan, dicampurkan dengan contohnya asam sulfur atau asam sulfat, kan dia akan terbentuk menjadi apa? Dor gitu. Itu keren-keren juga. Nah, kebetulan yang tadi saya ambil satu permainan saja yang mudah. Sebenarnya itu tidak wajah Bapak Ibu guru, itu wajah teman-temannya. Lalu saya ganti dengan wajah Bapak Ibu guru. Besok saya ganti dengan wajah Pak Wajah ya. Oke. Bu Dewi, tapi itu juga Bu Dewi untuk suasana senang tuh kelas bersih dari sampah. Ya betul Ibu. Kondisikannya gitu orang. Kalau nggak bersih kita nggak nyaman ya Bu. Emang dari awal itu semuanya kelas harus wajib bersih. Oke, untuk yang berikutnya menghargai keragaman. Di mana kita mengajari siswa untuk menghargai keragaman budaya, pendapat, kemampuan dalam kelas. Ya Bapak Ibu. Nah, kita harus tahu yang namanya toleransi. Ya Bapak Ibu. Mungkin si A dari apa namanya suku Jawa, mungkin anak murid kita yang B dari Sumatera, mungkin yang satu wajahnya kasar, yang satu lemah lembut. Kita harus ada toleransi. Peningkatan diri, kita mendorong siswa untuk terus berkembang dan meningkatkan diri mereka sendiri dengan menetapkan tujuan pribadi dan merencanakan langkah-langkah untuk mencapainya. Kita sebagai guru juga bisa, tapi nanti diarahkan kepada BK juga bisa ya Bapak Ibu guru ya. Pemecahan masalah bersama, kita mengajarkan siswa untuk menyelesaikan masalah bersama secara positif dengan berdiskusi dan mencari solusi bersama sehingga mereka merasa dihargai. Jangan ketika mereka melakukan salah kita langsung tulis gitu loh. Jangan. Kita harus bersama-sama untuk memecahkan masalah. Lalu memberikan dukungan. Memberikan dukungan pada setiap siswa menunjukkan minat dan perhatian terhadap kehidupan mereka di luar sekolah dan memberikan bantuan saat diperlukan. Oke nih, kira-kira kalau memberikan dukungan pada siswa menunjukkan minat dan perhatian, mungkin mereka di luar sana, mungkin mereka ada ambil ekstrakurikuler sehingga mereka punya kemampuan lain dan nah kita harus dukung mereka untuk menunjukkan kemampuan mereka itu di sekolah ya Bapak Ibu guru. Jadi apa yang mereka dapat di luar mungkin bisa mereka kembangkan di sekolah. Oke. Nah, apa hubungan budaya
perubahan paradigma belajar. Nah, kita sudah masuk ke dalam clue yang kedua. Tadi kan yang pertama budaya positif, kedua paradigma belajar ya. Kalau kita balik ke depan yang 7 itu. Nah ini, langsung aja ya Bapak Ibu guru ya. Mungkin paradigma belajar, apa sih paradigma belajar? Budaya positif dan perubahan paradigma belajar memiliki hubungan yang saling mendukung Bapak Ibu guru. Di mana budaya positif mendukung perubahan paradigma belajar dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman yang seperti Ibu Nancy bilang, dan saling menghormati. Hal ini memungkinkan murid untuk merasa termotivasi dan percaya diri saat dia belajar. Sedangkan perubahan paradigma belajar itu mendukung budaya positif dengan memberikan kesempatan murid belajar secara mandiri dan tanggung jawab. Hal ini membantu murid untuk mengembangkan karakter positif dan menjadi pembelajar yang aktif. Seperti itu Bapak Ibu guru ya. Nah, ini beberapa contoh penerapan budaya positif dan perubahan paradigma belajar di dalam pembelajaran. Yang pertama itu membuat keyakinan kelas bersama murid. Di sini dikatakan guru dan murid berkolaborasi untuk menentukan nilai-nilai keyakinan yang ingin mereka jalankan di kelas. Hal ini membantu murid untuk memahami apa yang diharapkan dari diri mereka dan merasa memiliki terhadap kelas, yaitu seperti tadi keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi sebelum kita belajar kita harus bikin dulu kesepakatan dan keyakinan kelas. Apa nih? Bagaimana nih? Seperti itu ya Bapak Ibu guru. Lalu memberikan murid pilihan dan kontrol, di mana memberikan murid pilihan dalam hal bagaimana mereka ingin belajar dan apa yang ingin mereka pelajari, sehingga hal ini membantu murid untuk mandiri dan tanggung jawab atas pembelajaran mereka. Seperti itu, kita kontrol ya sebagai pengontrol. Lalu restoratif justice, di mana kita menyelesaikan masalah. Guru menggunakan pendekatan restoratif justice untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di kelas. Hal ini membantu murid untuk belajar dari kesalahan mereka dan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Bapak Ibu guru, saya mau tanya nih, setiap kelas kan berbeda-beda. Kira-kira kesalahan-kesalahan apa yang Bapak temukan di kelas? Pak Rojak? Oh, Ibu Atika sudah mengangkat tangan. Apa contohnya Bu Atika? Anak tidak mengerjakan tugas. Itu paling sering ya? Paling sering. Mata pelajaran apa Bu Atika? Pendidikan Pancasila. Anak suka tidak mengerjakan tugas. Bu Atika mungkin Bu Atika disuruh merangkum satu bab kali Bu. Satu buku ya? 2 bab. Aku saja anaknya yang kerjain Bu. Udah keburu tangannya. Oke. Lalu apa yang Ibu Atika lakukan agar anak itu mau mengerjakan tugas? Pertama saya tanya dulu sih pasti alasannya. Apa alasan kenapa dia nggak mengerjakan tugas? Kemudian saya jelaskan ke dia sebenarnya apa sih dampak yang akan terjadi kalau aku nggak ngerjain tugas. Karena sebenarnya saya jelaskan dari posisi guru. Kalau saya sendiri nggak rugi. Gitu. Ya. Cuman kalau misalnya kamu seperti ini, yang akan rugi kamu. Oke. Kemudian saya beri dia kesempatan untuk mengerjakan tugas usulannya. Oke. Dan konsekuensi yang harus diterima apabila sesuai kesepakatan awal ya. Kalau misalnya tugas yang tidak mengerjakan dan mengumpulkan tepat waktu, pasti nilainya tidak disamakan dengan teman-teman lainnya. Dan anak menerima itu ya Bu ya? Iya. Oke, itu kesepakatan kelas, keyakinan kelas, apa yang mau didapat dan apa yang dia pelajari. Oke, terima kasih Bu Atika. Pak Raja. Anak tidur di kelas. Anak tidur di kelas, kadang-kadang anaknya juga suka tidur kali ya. Nah, anak tidur di kelas, saat itu terjadi, apa yang Pak Rojak lakukan? Dibangunin dulu. Disiram. Dibanguninnya gimana Pak? Nah, gitu. Dilus-lus. Ditemani. Dipanggil orang tua murid nanti Bu. Ya masih disuruh bangun dulu. Ya. Setelah dia sadar, kemudian dia disuruh membersihkan mukanya gitu supaya bisa. Cuci muka ya Pak ya. Nah, kalau udah selesai cuci muka dia balik lagi. Kalau lama di WC bagaimana Pak? Enggak sih dia. Dia tidur di WC. Lanjut ya Pak ya, tidur di WC.
Oke ya, nanti kita lanjut kita bahas ya, masih panjang. Oke. Nah ini disiplin positif penerapannya ya hampir sama dengan yang tadi ya. Budaya positif, disiplin positif, konsep yang saling terkait, saling mendukung, di mana itu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan kedua-duanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadi mengembangkan murid yang pribadi yang berkembang dan berkarakter serta bertanggung jawab. Itu yang akan kita harapkan. Lalu, nah sebelum kita masuk ke clue berikutnya, tadi kan ada 7 nih. Oh ini kita pertanyaan, tantangan apa yang Anda hadapi dalam menerapkan disiplin positif dan bagaimana? Nah kita balik lagi yang tadi anaknya tidur ya. Saat Bapak membangunkan anak itu, kan dia nyenyak banget nih Pak. Tantangan apa yang Bapak hadapi dalam, nah maksudnya terus Bapak suruh dia ke kamar mandi, kira-kira dia melawan nggak Pak? Oh nggak ada yang melawan ya, melihat muka Pak Roja, udah takut ya. Jangan-jangan kalau anak bandel melihat Pak Roja ada talinya gitu ya. Biasanya malu sih. Oh malu. Terus kira-kira sini, bagaimana Anda mengukur keberhasilan penerapan disiplin positif di kelas? Otomatis Anda akan ketika anak itu tidak disiplin, Bapak akan menerapkan budaya positif yaitu disiplin di kelas. Kira-kira Bapak udah tahu anak itu sudah apa namanya? Ya dia merasa ya apa yang saya perbuat itu salah. Kira-kira ukur takaran dari Bapak itu apa? Ya mungkin harus dibikin semacam aturan yang lebih keras lagi. Karena kalau misalnya ada yang tidur itu diapain gitu. Misalnya bukan hanya sekedar cuci muka, tapi dia harus jalan dari ujung kelas sebelah sana sampai ujung sebelah sana. Kan itu cukup jauh, jadi dia lebih seger gitu. Oh ya, dia jalan bermelek ya, biar matanya terbuka. Oke, kalau Ibu Mary, Bagaimana Anda mengukur keberhasilan penerapan disiplin positif di kelas? Pertama-tama ada yang lima tidur Bu, terus ketika kita sudah cuci muka, besok lagi kita ukur, oh ternyata tinggal 1, ternyata itu berarti kita berhasil dong untuk penerapannya. oh tadi yang tidur di kelas tuh ada 10, gitu ya. Setelah ditegur, setelah diberikan nasihat, diskusi, sisa 5 gitu ya Bu ya. Oh itu cara Ibu Mary mengukur. Oke, berarti kalau nanti benar-benar tidak ada yang tidur lagi di kelas, berarti disiplinnya berhasil. Itu tantangan buat Bapak Ibu guru dalam menerapkan disiplin positif. Oke. Ada yang berhasil dari 0 nggak ada dulu, tapi ada tetap selalu itu semuanya pasti merasakan itu ada. Iya. Contohnya apa, Bu Nancy? Kalau ada anak yang memang di rumahnya udah begitu, orang tuanya sudah BP, bahkan BP semua ada. Oh gitu ya. Orang tuanya udah tua. Kalau kelelahan orang tuanya berarti kita ke BP, yaitu berarti gurunya sudah tidak mampu, orang tuanya tidak mampu, berarti kita persilakan guru BP yang menyelesaikannya ya, Bapak Ibu guru ya. Oke, siap. Terima kasih masukannya Bu Ningsi, Pak Roja, dan Bu Neni. Oke, yang ketiga kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi perilaku manusia? Sesuatu yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu. Yes, motivasi sesuatu yang mendorong. Yang kita mau dorong siapa nih Bapak Ibu guru? Perilaku manusia. Peserta didik dong. Manusia, iya. Murid-murid kita ya. Oke. Motivasi perilaku manusia adalah keinginan untuk melakukan sesuatu, di mana motivasi ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang satu intrinsik, yang satu adalah ekstrinsik. Intrinsik adalah keinginan untuk melakukan sesuatu karena menyenangkan atau memberikan rasa puas. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah keinginan untuk melakukan sesuatu karena dia ingin mendapatkan hadiah atau menghindari hukuman. Pernah nggak kayak gitu di kelas? Bapak Ibu guru ngasih hadiah apa nih?
Intrinsik ya. Oke, berarti Bapak Ibu bisa membedakan mana intrinsik, mana ekstrinsik. Pak, ini saya lagi kasih hadiah, berarti saya sedang motivasi ekstrinsik. Terus kalau anak itu merasa puas, mungkin kita kasih dia pujian, berarti intrinsik. Oke, contoh penerapan budaya positif dengan motivasi perilaku manusia ya Bapak Ibu guru. Nah, yang pertama keyakinan keras bersama murid. Guru dan murid berkolaborasi untuk menentukan, ini hampir sama yang tadi ya, lalu memberikan murid pilihan dan kontrol. Guru memberikan murid pilihan dalam hal bagaimana mereka ingin belajar dan apa yang ingin mempelajari, sama ya Bu. Hal ini membantu murid untuk merasa mandiri, dan sama aja ya, hampir sama sebenarnya. Oke, memberikan pujian, nah itu dia tadi Bapak Ibu guru. Memberikan pujian dan pengakuan atas perilaku positif. Pernah nggak Pak pujian anak murid? Atau gimana sampai ketemu murid? Baju kamu tuh? Atau mungkin ketemu murid? Rambut kamu tuh? Selalu begitu. Padahal selain rambutnya kan ada yang bisa kita puji. Mungkin apa? Bajunya. Biasanya itu guru CKC juga Bu. Guru Pensiun. oh, calon guru pensiun ya, bukan calon guru penggerak ya. Siapa tuh? Bu Norita. Suka marah gitu. Sebentar-sebentar lihat murid marah, masuk kelas marah, ya belum ada apa-apa dia masuk kelas mukanya udah serem aja. Termasuk dia masuk ke dalam ruang guru ya, saya sampai takut. Ini Norita kenapa ya? Itu mereka. Bukannya selamat pagi. Iya, harusnya pagi-pagi masuk ruang guru tuh. Kemana? Ini dia masuk ruang guru. Menurut. Ih, saya mau senyum aja udah takut Bu. Itu guru sama guru. Gimana murid dengan guru ya? Udah takut dulu sama muridnya tuh ya. Kasih kado ulang tahun. Oh, apa tuh? Pujinya. Kasih kado ulang tahun. Ekstrinsik. Ekstrinsik. Mendapatkan Lagi masih ekstrinsik. Kalau ngajar kan terus. Saya bilang kita lihat kalau tahunannya menjadi mana. Baik kan anak semua beres kan. Satu pindah sini kan. Siapa tuh? Bukan Bu Norita. Bukan Bu Norita, bukan. Oke, Bapak Ibu guru masih semangat ya. Jangan gara-gara makanannya sudah habis terus langsung lemas. Ada lagi tenang Bapak Ibu guru. Oke, kita masuk kebutuhan dasar. Tadi udah 3, sekarang 4. Budaya positif dan kebutuhan dasar manusia memiliki hubungan yang saling terkait dan saling mendukung, di mana budaya positif dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi murid untuk belajar dan berkembang. Nah, contoh-contoh penerapannya yaitu di mana membuat keyakinan kelas bersama murid. Masih sama ya Bu, hal ini membantu murid untuk memahami apa yang diharapkan dari mereka dan merasa memiliki terhadap kelas. Jadi kan bukan guru doang nih, ini kelas punya saya, bukan, tetapi guru dan murid sama-sama memiliki keyakinan kalau mereka memiliki ke kelas. Lalu memberikan pujian, guru memberikan pujian dan pengakuan pada murid saat mereka menunjukkan perilaku positif, sehingga mereka merasa dihargai dan mereka akan termotivasi. Oke. Nah, ini posisi kontrol. Sama ya Bapak Ibu, membantu murid belajar dari kesalahannya. Oh, kita udah masuk ke posisi kontrol restitusi. Berarti yang kelima ini ya, cuman saya mungkin lupa nama kelimanya. Udah terlalu capek mungkin ya Bapak Ibu guru ya. Oke, posisi kontrol restitusi. Ini yang kelima nih Bapak Ibu guru. Sebentar lagi kita ke 6 dan ke 7. Sabar ya Bapak Ibu guru. Oke. Yang pertama, membantu murid belajar dari kesalahannya. Posisi kontrol restitusi membantu murid untuk memahami konsekuensi dari perilakunya dan bertanggung jawab atas perilakunya, ya, itu wajib. Anak murid saya waktu di lab komputer semua mengerjakan tugas, selalu ada yang haji mumpung Bapak Ibu guru bermain game, ya. Jadi kadang mereka kapan ke lab? Lihat dulu materinya apa? Materinya menggunakan komputer atau hanya pemahaman. Nah, kalau pemahaman kita kan bisa searching di Google, ya. Kita bisa menggunakan handphone. Nanti kamu kalau nge-lab pasti main
main game, dan itu pun saya temukan ada yang bermain game. Ya kemarin kita ya Pak Saduni ya bersama-sama berdua berkolaborasi membangun posisi kontrol restitusi, di mana anak itu bermain game, lalu kita panggil dan kita nasihati, dan dia mengakui kalau dia bersalah dan dia pun ingin memperbaiki kesalahannya, di mana dia akan meminta maaf kepada teman-teman sekelasnya kalau dia sudah mengganggu teman-temannya belajar, juga kepada gurunya, dan dia berjanji ketika pelajaran TIK dimulai dia akan membantu saya untuk mempersiapkan perangkat-perangkat alat pembelajaran TIK. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, mengembangkan karakter positif. Murid yang belajar dari kesalahannya bertanggung jawab atas tindakannya lebih mungkin untuk memiliki karakter positif seperti jujur. Berarti dia jujur dong, aku salah ya Bapak Ibu guru. Lalu tanggung jawab, dia meminta maaf dan ingin memperbaikinya serta rasa hormat, seperti itu Bapak Ibu guru. Lalu yang membangun hubungan yang positif. Setelah dia minta maaf, berarti dia mau membangun hubungan yang positif, dapat membantu pembangunan positif antara guru, murid, dan orang tua. Jadi saya nggak usah capek-capek dong manggil orang tuanya karena dia melakukan kesalahan ya Bapak Ibu guru. Dia sudah mengakuinya, sehingga itu akan membangun hubungan positif antara saya dengan murid. Nah, penerapannya seperti ini. Guru memberikan murid pilihan dan kontrol, guru memberikan pujian. Sama ya Bapak Ibu guru penerapannya. Lalu yang ke berapa nih? Keyakinan kelas ke-6. Apa sih hubungan keyakinan kelas dengan budaya positif? Nah, budaya positif membantu menciptakan lingkungan kelas yang belajar, lingkungan belajar yang aman, nyaman, suportif, di mana murid merasa dihargai dan dihormati. Keyakinan kelas membantu memperkuat budaya positif dengan memberikan pedoman yang jelas apa yang diharapkan dari murid dan mereka, dan bagaimana mereka harus berperilaku di kelas ya Bapak Ibu guru ya. Lalu contoh penerapannya, guru dan murid berkolaborasi untuk membuat keyakinan kelas sama. Murid diajak untuk berdiskusi, mendiskusikan nilai-nilai yang penting bagi mereka dan menentukan bagaimana mereka ingin berperilaku di kelas. Lalu guru secara konsisten menerapkan keyakinan kelas. Berarti kita harus terus ya Bapak Ibu guru ya, pantau ya, jangan lengah ya Bapak Ibu guru dalam interaksi mereka dengan murid dan dalam menyelesaikan masalahnya, seperti itu. Nah, ini segitiga restitusi, kayaknya yang terakhir deh kalau nggak salah. Nah, segitiga restitusi, saya nggak usah kasih pengertian, tapi saya akan memberikan Bapak Ibu guru langsung kepada kasus. Contoh kasus dari segitiga restitusi yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu guru ini adalah Bu Ani, seorang guru kelas 5, melihat Rina, salah satu muridnya menyontek saat ujian. Lalu Bu Ani menegur Rina dan menyuruhnya untuk menyelesaikan ujiannya sendiri. Setelah ujian selesai, Bu Ani mengajak Rina untuk berbicara di ruang konseling. Jangan di depan teman-temannya ya Bapak Ibu guru, kasihan. Nah, nanti dia akan minder, itu tidak boleh, dan dia akan merasa terhukum selamanya. Jadi nanti dia masuk kelas, teman-temannya akan melihat dia dengan tatapan yang sinis. Itu tidak boleh ya Bapak Ibu guru. Jadi Bu, kalau membicarakan kejelekan orang lain tidak boleh di depan orang lain juga gitu ya. Betul. Jadi bukan murid aja ya Bu ya, guru juga ya. Guru juga. Contohnya di Bali. Oke, kita lanjut. Nah, kira-kira dari kasus ini nih, gimana nih Bapak Ibu guru langkah-langkahnya? Pak Saduni? Kira-kira langkah-langkah Pak Saduni bagaimana nih? Coba dong jelasin. Jadi ketika kita melihat salah satu anak kedapatan mencontek, ya, kita panggil saja dulu keluar dia. Kenapa kamu mencontek? Kita tanya di luar ya, jangan di dalam kelas. Nah, nanti kita tahu dapat alasannya. Setelah tahu dapat alasannya, kalau memang saat itu juga dia berjanji tidak mau mencontek lagi, silakan kembali ke dalam kelas. Tapi kalau nanti kita perhatikan lagi dia seperti itu, kita panggil lagi, baru kita pisahkan dia dengan teman-teman. Itu terlalu mudah Pak Saduni. Kalau anaknya tidak mau mengaku, bagaimana? Berarti nggak punya kejujuran
ya. Ya harus mati kejujurannya. Apa kita pikirkan kepala? Bisa, itulah itu. Kan tidak salah. Tapi kalau udah kita sendiri nyontek, ya masa nggak mau? Nah, ada Kita sih. sudah ngajarin dengan kejujurannya. Berarti kalau saya itu tanya di luar, kamu nyontek tadi ya? Enggak, itu pertanyaan itu sekedar memastikan saja. Teknik ada ya? Ya. Ya, Messi. Rame ya, seru ya. Saya sebelum kamu nih, yang dicontek dan yang menyontek sama-sama nol. Oke, yang mencontek dan yang dicontek nilainya sama-sama 0. Kita mau ngasih nyontek tapi Itu keyakinan kelas ya Bu ya. Dan mereka juga harus menerima kesepakatan kelas ya Bu ya. kita maksimal benar buat dari itu. Maksudku begini Bu, kalau dia kita ajak berbicara kan kita bilang kamu nyontek tadi ya. Nah kalau dia bilang aku nggak nyontek, tapi kita buat dulu preambulnya. Apa? Dulu juga saya pernah nyontek waktu SD. Nah itu dia bahasanya. Ibu juga dulu pernah seperti itu. Oke lah, kalau begitu. Second hand lah. Jadi mau nyontek yang penting jangan ketahuan udah itu aja. Oh gitu. Itu bukan segitiga restitusi dong namanya ya. Oh no, matematika bagaimana matematika? Ya kalau tapi saya nggak tahu ya, misalnya apa yang bisa dilakukan untuk supaya apa enggak. Cuman ini saya berdasarkan pengalaman kan gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau saya sobek anaknya kertasnya. Oke, disobek kertasnya. Sesuai dengan konsekuensi yang sudah dia tahu sebelumnya. Ya. Jadi kita harus tahu dia dulu apa resiko yang akan terjadi. Kesepakatan kelas ya Bu ya. Kalau misalnya dia ketahuan mencontek, pasti akan ada aja anak yang misalnya kalau misalnya itu biasanya dia tuh menyiapkan catatan mungkin di kolomnya. Jadi pada saat mungkin dia nggak nyontek Bu, bisa aja dia cuma bilang itu cuma di kolom Bu, tapi saya nggak ngeliat. Tapi kan sebenarnya dibuat apa ada catatan di kolom dengan posisi buku terbuka kan logikanya seperti itu. Kemudian sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama, kita sobek. Kemudian kesempatan dia untuk mengerjakan kita hentikan, itu sesuai kesepakatan juga. Tapi untuk peneguran, saya tidak setuju untuk ditegur di depan kelas. Kita panggil, kita ajak bicara, entah di luar ruang kelas atau di ruang BK bersama dengan guru BK yang mungkin lebih tahu tentang psikologi anak. Nah, setelah itu kita pastikan dulu dia tahu kalau misalnya apa yang dilakukan salah dan kenapa sih nggak boleh nyontek gitu. Untuk kedepannya mungkin kesempatan dia untuk mengajarkan ulangan kedua atau tidak dikasih ulangan sama sekali itu kan tergantung kesepakatan Bapak Ibu. Tapi yang jelas kita tidak membenarkan dan mengizinkan dia menyontek meskipun ya sebenarnya dulu kalau kita sekolah juga pasti pernah nyontek sih. Tapi maksudnya sekarang kan tugas kita untuk biar anak tuh tahu dulu mana benar mana salah, mana dibolehin mana nggak dibolehin. Oke, teman, itu kembali Unanitas. Saya pengalaman Bu. Oke, Saya kira ada anak tuh mau jadi orang. selama ini Bu jadi orang Bu. Berhasil dan dia begini. Waktu dia ulangan kita berjanjian kalau ulangan kita sobek ke keluar. Kamu minta berapa jangan kasih ke sini. Oke. Itu bukan dia nyontek, saya sobek, saya bawa ke sini. Kamu besok ulangan itu. Itu dia ternyata hari itu dia nggak melakukan lagi. Sehingga dia sampai belajar untuk semua baca gaji juga utang. Nggak bisa tuh kalau Iya, kejujuran ya Bu ya. dia itu sampai ngambil kuliah di matematika. Oke, setelah Ibu marahi dia ambil kuliah jurusan matematika. Dia merasa tertantang itu Bu Rensi. Berhasil. Begitu saya jadi pembina Rohis tuh, saya diajak itu kan ke tempat dia atau itu sama dia, wah kepala sekolahnya. Dan sini sampai Oh, dia jadi kepala sekolah Bu. Ya, saya ini kemarin ada misi kebetulan dan saya sangat bahagia karena ini waktu mulai hari itu saya terbangun atas Termotivasi. matematika sendiri begitu. Jadi itu benar-benar pokoknya kalau itu sobek kamu ulangan besok. Udah kan dimarahin. Berarti kesepakatannya ulangan lagi ya Bu ya, diulang ya Bu ya. Tapi soalnya beda. Dengan soal yang berbeda. Dan itu membuat dia termotivasi dan sekarang dia jadi kepala sekolah ya. Bahkan dia di yayasan barangkali. Wih, itu yayasan. Mantap. Jadi dia jadi ketua yayasan karena dirobek kertas ulangannya. Bu, ini besok robek kertasnya ya. Dari ketua MPR, DPR. Bu, Bu Mel, dia robek kertasnya buang tempat sampah. Bu Mel robek kertasnya buang
uang ke rumahnya. Siapa apa tuh? Tapi nggak ada orang ramai kan Bu di situ di depannya, ada teman-temannya Bu. Nah itu tadi Bu, saya takutnya gini loh. Kita kan kesepakatan misalnya itu dan betul kesepakatan kelas ya. Tetapi ketika Anda robek di depan temannya, saya takutnya buka batin. Tapi karena juga di bawah jadi kepala sekolah, itu berbeda-beda kan. Dia bukan punya batin, dia namanya apa Bu? Penutup batin. Motivasi inspirasi. Itu orang berarti bukan setan itu. Oke Bapak Ibu Guru, nah di sini kita akan dari kasus ini kita tadi sudah sama-sama ya membahas saya ini. Oke, di sini ada alurnya Bapak Ibu Guru, langkah-langkah segitiga restitusi yang memang harus saya bagikan praktik baik ini kepada Bapak Ibu Guru. Yang pertama, menstabilkan identitas. Coba nih Bu Ani, Rina, coba ceritakan kepada Ibu apa yang terjadi tadi saat ujian. Nah itu namanya menstabilkan identitas. Aku tadi nyontek Bu, aku takut kalau tidak mendapatkan nilai bagus. Nah itu alasan si Rina. Ibu mengerti kamu ingin mendapatkan nilai bagus, bukan tadi ya seperti Bu Meli. Ibu mengerti, Ibu juga dulu pernah nyontek. Itu pengalaman pribadi. Kalau pengalaman politik nggak pernah nyontek, jangan main-main ngomong itu. Enggak Bu, supaya tadi saya katakan, saya kita juga pernah nyontek pas. Pernah juga. Tapi saya bukan jadi alasan kayak kita membenarkan. Cuma saya sekarang anak dulu yang harus ikut kita, jangan malah kayak oh ini nggak kalau saya juga dulu kayak gitu. Iya. Saya juga pasti pernah. Oke lah. Sama ya Bu, pernah muda ya. Saya juga pernah muda. Sekarang juga masih muda. Yang benar. Oke ya. Nah, lalu yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Bagaimana menurutmu tentang tindakanmu mencontek? Nah, anak itu akan memvalidasinya. Aku tahu itu salah Bu. Aku tidak seharusnya mencontek. Lalu si ibu akan memvalidasi kembali. Mencontek itu tidak adil bagi teman-temanmu yang sudah belajar sangat tekun. Saya sebagai orang tua juga nggak terima dong, dia nyontek. Anak aku udah belajar dari pagi ketemu pagi lagi, kok nilainya sama main nyontek. Terima nggak Bapak Guru? Terima kata belum dia kalau nggak ketahuan. Nah itu dia. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Aku ingin memulai ujian dan aku juga ingin meminta maaf kepada teman-teman. Oke, nah seperti itulah Bapak Ibu Guru langkah-langkah segitiga restitusi. Ya, menstabilkan identitas, memvalidasikan tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Oke, dan inilah hasilnya ya. Dan manfaat segitiga restitusi itu sendiri meningkatkan rasa tanggung jawab murid, lalu membantu murid untuk belajar dari kesalahannya, seperti yang Ibu Nancy sudah alami, membangun hubungan yang positif antara murid, guru, dan orang tua. Jangan sampai anak itu kurang ngadu. Ya Bapak Ibu Guru, lalu menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan produktif. Demikian Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Semoga kedepannya ada Bapak Ibu Guru yang menyusul menjadi CGP berikutnya. Oke, Bapak Ibu Guru, sebelum saya ada yang mau bertanya, ada yang mau memberikan kesempatan ini, kira-kira apa Bu Nancy bisa apa maksudnya? Apa yang kurang, apa yang dari masukan? Ya, memberikan masukan kepada
Bu Dewi sudah bagus ya. Ini pencerahan buat kita yang sudah tua yang mau CGP karena pensiun. Jadi pencerahan yang kita sudah tua, jadi senyum lagi. Alhamdulillah, terima kasih. Dilanjutkan, sekarang ini lanjutkan ya. Semangat ya, semangat ya. Terima kasih minta apa-apa. Sukses selalu, semangat. Ya, terima kasih Bu Rena Uli Gultom atas share ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya, terutama adalah guru baru ya, yang baru 2 tahun yang di sini ya. Ini merupakan ilmu yang bermanfaat bagi saya yang didapat Bu Dewi dari penerapan CGP, kemudian diterapkan juga di sini ya. Ini sangat bermanfaat bagi saya khususnya dan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan kedepannya bisa dilakukan terus hal-hal seperti ini agar kami yang masih baru itu bisa mengikuti atau paling tidak menerapkan hal-hal yang positif yang ada, yang ilmu yang ada dalam CGP. Terima kasih Bu Gultom, semangat terus. Oke, masih ada Bapak Ibu guru yang mau memberikan masukan? Saya siap kok Bapak Ibu guru kritik. Udah, oke. Demikianlah Bapak Ibu guru sesi acara kita berbagi praktik baik aksi nyata modul 1.4 ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru semua. Sebelum dan sesudahnya, andaikan saya memiliki kesalahan, ada kata-kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Terima kasih aja ya. Episkuasi makan terasi. Apa tuh? Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Bapak Ibu guru yang luar biasa. Demikianlah video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa. Marilah kita terus belajar dan berinovasi untuk menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Guru Penggerak.